Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita bisa bertemu lagi di SMP Terbani Banjar Baru, yang di mana kita sekarang ada di acara podcast SMP Terbani Banjar Baru nih. Ya. Alhamdulillah, salawat serta salam kita ajukan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, di mana seluruh perjuangan Rasul semuanya bisa membuat kita seperti ini, ya kan? Iya, betul sekali. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Karisma Arbi. Saya alumni dari SMP Terbani Banjar Baru angkatan ketiga bersama teman saya Muhammad Lutfi Gifari. Ya, Lutfi, gimana nih kabarnya sekarang? Alhamdulillah, kabarnya baik sekali, tapi sekarang rada tersendat karena memikirkan masalah kuliah sekarang ini ya. Memikirkan kuliah kita bagaimana masuk perguruan tinggi dan sebagainya. Mudah-mudahan kita diterima ya. Amin, dengan jurusan kita masing-masing. Saya juga merasa kaget dengan sekolah ini. Kenapa? Tiba-tiba bagus sekali. Sekarang sudah ada podcast seperti ini, ada tempat olahraga ya kan. Semakin maju ya. Dulu 2019 masih belum ada kayak gini. Betul, masih terbatas itu kan. Iya. Sekarang alhamdulillah baik. Tapi ya dulu angkatan kita nih nggak pernah ada namanya corona ya kan ya. Iya betul. Jadi pergaulan apa-apa masih bisa berkumpul semuanya. Betul ya. Dulu waktu saya baru masuk pesantren itu ya, dia mungkin sekitar 9 bulan ya mungkin ada di pesantren. Waktu bulan itu Agim itu pengasuh saya di pesantren ya, Darut Tauhid boarding school di Bandung. Bandung ya. Menyarankan untuk langsung pulang waktu itu. Padahal sekolah yang lain kan waktu itu belum pada pulang itu juga. Ya, Bandara juga masih baik-baik aja semuanya. Tapi keputusan daripada kiai pesantren waktu itu memang sangat pas itu, sangat bagus. Benar. Setelah selesai beliau menyuruh pulang kan waktu itu, wah setelah itu memang pada langsung di karantina dan sebagainya kan, pada di lockdown apa semuanya itu. Jadi keputusan kayak itu memang mungkin beliau tuh ada sebuah tatapan yang bisa melihat masa depan yang memang bakalan kacau itu waktu itu di Indonesia. Jadi akhirnya alhamdulillah saya sudah di rumah dan baru corona itu rada-rada meningkat di Indonesia. Ya, itu awal 2020 kan ya, 2019 ke awal. Iya, sekitaran begitu sekitaran. Memang karena corona ini kan membuat terbatas tadi kan, kita akhirnya pulang ke rumah waktu itu kan, kita di Zoom belajar di rumah. Guru-guru memang mengurangkan barokah kita dengan guru kita karena tidak ada majelis perkumpulan di satu tempat itu. Akhirnya memang terbatas waktu, terbatas tempat, tetapi kita bisa mencari pengalaman di lain tempat yang lain seperti di majelis-majelis yang lain. Walaupun memang waktu itu memang terbatas juga masih dengan protokol kesehatan dan sebagainya kan. Memang ada sampai Jumatan pun harus dihentikan gitu kan di rumah masing-masing. Itu memang rada-rada sedih, tapi ya bagaimanapun itu adalah kode dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ya silaturahmi apa-apa semua jadi susah ya kan. Betul sekali, betul. Tapi alhamdulillah karena di rumah jadi saya bisa lebih mengejar hafalan lebih cepat waktu itu. Oh ya. Ya alhamdulillah, karena memang di rumah itu membuat kita jadi lebih fokus dalam satu sisi itu, dalam suatu yang kita fokuskan. Kalau di sekolah kan, kalau di pesantren gitu kan ada misalnya suara kita majelis suka halaqah itu kan kumpul-kumpul ya. Ya maksudnya di nggak pisah-pisah gitu ngapalnya satu tempat. Sebenarnya saya kalau ngapal satu tempat seperti itu rada terganggu karena dengar orang lain ngaji gitu kan. Itu saya biasanya sampai Quran itu ditempel ke muka biar suara saya itu jadi kedengeran sendiri gitu kan. Bener-bener. Cuman memang namanya juga pesantren itu, tapi walaupun begitu memang barokahnya lebih dapat begitu sebenarnya. Kalau misalnya kita kumpul gitu. Tapi alhamdulillah kalau karena di rumah itu kita lebih bisa ngejar target hafalan. Memang waktu itu saat saya sudah di rumah itu saya sudah dapat tekniknya dalam menghafal waktu itu. Waktu saya masih di pesantren itu saya masih bingung. Saya dulu pernah ikut karantina juga sama teman kita Dapa juga, sama saya satu ketemu juga di sana waktu itu. Cuman
memang saya ada apa namanya di makanan di sana mungkin ada gimana, jadinya saya sakit waktu itu di sana, jadi pulang ke sana tinggal tinggal berapa bulan, tinggal berapa hari gitu kalau nggak salah, jadinya saya memutuskan untuk ya sudahlah nggak diteruskan lah di sana ya kan, walaupun memang pengalaman sebenarnya bagus juga di sana, jadinya saya di sana belajar metode Yadain. Nah, Yadain metode dengan apa? Metode baca Quran tadi, ya metode jangan. Cuman saya tidak begitu pas dengan metode itu. Nah, dulu saya juga pernah pakai metode Tikror ya. Metode Tikror juga saya tidak begitu pas dengan metode itu, dan saya merangkai semua metode tersebut dengan teman-teman saya di pesantren. Saya pertanyakan satu-satu, saya tanya-tanya ke teman-teman bagaimana cara ngapalnya. Jadi kita kalau ingin mencapai sesuatu, kita harus yang namanya bergerak sendiri gitu kan. Aktif kita untuk menanyakan kepada teman-teman. Kita ingin sesuatu hal, tetapi kita hanya berdiam diri di tempat. Nah, misal si Arbi mau ke Mekah, misal mau ke Mekah Bi. Cuman Arbi cuma diam, Arbinya mau ke Mekah nggak cari duit misalnya apa, ya mungkin lah Bi ya. Ya mungkinnya ya gimana mungkinnya paling ya nggak dapat apa-apa dan ya, makanya jadi kita harus paling tidak harus aktif juga untuk yang namanya kan itu ada ikhtiar ya kan, tawakal kan, doa kan, itu kan namanya, artinya ada ikhtiar di sana. Namanya dalam berusaha tuh ada ikhtiarnya, jangan doanya dan apalagi tawakalnya aja kita kan, perlu ada ikhtiarnya gitu kan, arti kita menunjukkan bahwa kita memang ingin mendapatkan itu. Nah, akhirnya saya tanyakan kepada teman-teman kakak kelas juga yang sudah selesai, juga saya tanyakan. Alhamdulillah saya rangkai tersebut, salah satunya kata teman saya itu dengan yang namanya mendengarkan mengetahui terjemahannya juga. Terjemahannya juga per kata, tapi ya per katanya setiap kata kita harus tahu itu artinya. Walaupun memang kita mungkin lupa waktu setelah menghafal itu, kita lupa yang namanya lupa ininya artinya. Akan tetapi waktu menghafal kita harus paling tidak terlintas di sana apa artinya. Contohnya yang paling singkat aja, V kan D itu. Pasti ingat lah V to D ya kan. Apa lah misalnya tidak, itu kan paling ingat itu, paling enggak itu harus harus diingatkan dalam diri kita agar kita bisa cepat menghafal itu kalau menurut saya ya. Mungkin beda-beda metode yang lain ya. Jadi begitulah mungkin kondisi corona ini memang ya susah. Ya, jadi karena corona ini jadi susah sekali kita mulai dari pergaulan, mulai dari belajar apa-apa. Ya, jadi sekarang ini pas belajar tuh ya sekarang metodenya via Zoom, via daring, via apa. Iya, itu membuat susah. Berhubungan dengan zaman sekarang nih zaman dimana orang kurang dari belajar ilmu agamanya, hafalan Quran, kan itu yang wajib tuh. Dan juga waktu mereka tuh cuman untuk bermain-main, misalnya main game atau berkumpul bersama teman-teman nih, ya kan? Dari ada nih kan surah Al-Asr tuh. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kan itu menjelaskan tentang waktu tuh. Bagaimana cara kita mengatur waktu, membuat waktu kita jadi lebih baik sebelumnya. Bagaimana menurut Lutfi cara mengatasi hal tersebut untuk melakukan hal yang baik-baik, misalnya seperti tadi kayak berkumpul di majelis, halaqah, dan juga menghafal Qur'annya yang sekarang bisa fokus di rumah tapi ya terganggu oleh tadi main game atau di apa-apa gitu. Gimana menurut Lutfi itu caranya? Tipsnya gimana? Oke, sebenarnya saya juga yang namanya rada-rada terkadang tuh tergoda dengan main game. Sebenarnya sama aja kita jujur-jujur aja sih ya kan. Pernah juga terkadang main game tuh, cuman memang kita harus tahu di mana waktunya kita bermain, di mana waktunya kita serius, ya kan? Di mana kita harus waktunya belajar, di mana kita waktunya bersenang-senang, ya kan? Nah, memang itu godaan dalam kita. Cuman saya ingatkan lagi tadi yang namanya itu niat kita harus kuat. Kalau kita memang ingin mencapai sesuatu yang kita inginkan, pasti kita akan fokus pasti akan mencapai itu. Saya dulu waktu pesantren itu memang PR waktu Zoom itu kan banyak, PR kan banyak tuh. Habis itu memang teman-teman tuh kan ada juga yang pada nggak ngerjain, cuman karena niat kita kuat ya kan, ingin menjadi yang terbaik di pesantren, akhirnya kita kerjakan aja tuh PR tuh. Memang rada bosan sebenarnya awal-awal ya kan, capek, cuman memang alhamdulillah dengan niat kita yang kuat, kita bisa menyelesaikan PR itu, menyelesaikan target hafalan kita, dan alhamdulillah bisa
mendapatkan nilai yang terbaik ya kan waktu di pesantren, alhamdulillah. Eh, untuk tadi kita kembali lagi ke dalam yang masalah mengatur waktu ya. Mengatur waktu, pertama tadi niat ya. Niat kita harus kuat. Yang kedua, kita itu memang jangan sampai gimana ya. Sebenarnya sih niat aja sih. niat yang benar kuat niat. Dan yang kedua memang paling kita menyesuaikan, yang lain tinggal disesuaikan. Misalnya mainnya dikurangin, sehari mungkin berapa sejam mungkin ya kan. Atau misalnya mau ditinggiin juga pun mainnya, tapi harus seimbang yang lain gitu kan. Seimbangkan sama waktu lainnya. Seimbangkan yang lainnya gitu kan. Memang memang rada sulit sih, cuman niat, niat harus kuat, niat. Pasti ya, kan kita di rumah nih pasti banyak banget godaannya nih. Misalnya nih, ada game nih, aku mau main game dulu deh. Oh iya tuh, aku mau baca buku dulu nih ya, baca buku komik lah gitu kan. Langsung terlupakan yang masalah hafalan apa-apa, belajar betul. Susah banget nih. Saya memang waktu ngapal itu, ini pengalaman saya waktu ngapal itu karena saya terlalu mengejar target, akhirnya saya kena mah, karena makan pun saya tidak teratur akhirnya karena menghafal, karena menghafal akhirnya fokusnya kan, saking fokusnya saya dulu tuh kepikiran, dulu tuh kan nanti kita akan ada yang namanya zaman tuh yang kemarau akhirnya kita kehausan, tidak ada air di mana-mana ya kan. Dan di sana yang namanya karena tidak ada makanan, itu zikir itu yang bisa mengisi agar kita tidak haus itu kan, baca Quran. Akhirnya saya pas waktu memang tidak haus waktu ngapal tuh, waktu misalnya disuruh makan sama orang tua, tapi kata saya nanti aja dulu gitu kan, ngapal dulu ngejar target nih itu kan. Cuman memang waktu itu karena terlalu bersemangat ya kan, akhirnya kena mah, wah kacau itu, bisa baik good tuh, tahu good ya yang sampai gak bisa napas itu gara-gara mah itu, itu kacau kali. Pernah itu karena good asamnya naik. Karena makannya nggak teratur waktu itu, tapi memang rada-rada sulit untuk karena kita tuh sebenarnya saya melupakan yang lain itu waktu itu. Memang kan kata saya tuh makan kurang, kalau orang yang wali itu, orang wali kurang tidur, kurang makan, itu salah satunya. Cuman memang bukan kurang makan tuh bukan yang setiap waktu makan itu nggak makan, tetap makan, cuma dikurangi gitu maksudnya. Bukan kita misalnya waktu siang makan nggak makan, itu salah. Itu seharusnya kita siang itu tetap makan walaupun didikiti gitu, seharusnya salah perspektif saya waktu itu salah, jadi memang jadi begitulah kejadiannya waktu itu kan. Harusnya tetap bisa ngatur waktu gitu kan, misalnya ini makan habis apa lagi makan, sudah begitu gitu kan? Seharusnya begitu. Tapi karena terlalu bersemangat itu, karena niatnya harus kuat gitu itu. Tapi karena terlalu kuat jadi membutakan hal yang lain. Tapi ya jadi pengalaman juga, pengalaman. Ngomong-ngomong, Lutfi ini sekarang hafalannya sudah berapa juz nih? Itu kita rahasiakan saja. Kita rahasiakan saja ya. Tapi yang pasti itulah pengalaman saya waktu menghafal itu ya. Memang harus kita harus kita fokus dalam satu hal tersebut. Teman-teman, memang kalau kita pesantren di tempat jangan online ya, lihat teman-teman ngapal tuh jadi semangat sih. Lihat teman sana semangat ngapal, adik-adik yang SMP-nya juga di sana satu tempat juga sama saya waktu pesantren juga, yang kecil-kecil pada ngapal juga kan, kita jadi semangat ngapal tuh waktu itu kan. Apalagi kan waktu itu kita paling tua hampir kan SMA gitu kan, cuman alhamdulillah karena semangat, tapi memang karena takdir lain kita harus online ya, jadi di rumah masing-masing. Kayak belajarnya semuanya. Jadi intinya kalau masalah memanajemen waktu itu pertama tadi niat, yang kedua niat, dan ketiga niat. Niat aja pokoknya, niat dan mengatur waktu ya kan? Waktu niat. Cuman memang kita lebih bagus kalau niat ini juga kita barengi dengan yang namanya ikhtiar tadi kan, niatnya artinya niat. Kalau kita misal tadi kan saya udah dibilang kan, kalau mau haji niatnya mau haji, cuman gak ada usahanya mau haji, bisa nggak tuh haji tuh? Rada-rada gimana kan kalau mau haji, cuman niat mau haji, diam aja dia niat mau haji. Ya kan? Itu, Kalau niat Lutfi ini, kalau boleh tahu nih, kan niat Lutfi ini baca Quran yang melancarkan hafalan, mau jadi hafiz. Nah itu niatnya kayak dari mana sih? Kayak jadi pengen kenal Lutfi kan, jarang banget orang sekarang pengen kayak aku mau melancarkan hafalan, kayak mau jadi hafiz Quran. Sekarang susah banget nih. Kayak
niatnya tuh dari mana sih? Kalau boleh tahu, kan harus ada motivasi juga gitu. Iya, betul betul betul. Oh, gitu. Pertama sih motivasi saya itu memang untuk pertama kan itu bisa memberikan syafaat kita kepada 7 orang yang lain. Iya. Akhirnya kita bisa mengajak 7 kerabat kita untuk sama-sama masuk ke dalam, mudah-mudahan jannahnya Allah SWT kan, Amin, begitu kan. amin, benar. Dan memang dengan syafaat kita menghafal Quran itu memang jangan hanya menghafal pertama. Kita harus memiliki jiwa akhlak Al-Quran. Bener. Banyak orang yang lain, saya juga ada teman saya ya, cuman saya nggak mau ngasih tahu namanya kan, itu gibah gitu kan. Sensor. Dia hafal Quran, cuman akhlak dia itu sangat, menurut saya ya, cuman itu nggak tahu, saya di belakang kelihatannya, sejak kelihatan aja sangat kayak rada kurang gitu kan, untuk jiwa-jiwa Al-Qur'aninya rada kurang gitu kan untuk ditampil. Cuma memang entah bagaimana juga, saya kurang tahu, Pak, kurang mendalami Al-Qur'an atau bagaimana. Kata-katanya alamatul insan kan, alamat insan itu apa, alamatul insan fi hifdzil lisan, menjaga lisan. Kita harus menjaga lisan kita dalam berkata-kata. Wah, itu kata-kata itu bahaya itu, Pak, kata-katanya. Jadi kita harus memang menjaga diri kita dalam melakukan suatu hal yang tidak baik seperti itu seharusnya, apalagi sudah penghafal Al-Qur'an ya kan. Memang sulit untuk menjaga seperti itu, tapi kita harus berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik terus menerus, karena orang yang ketika hari ini dia lebih baik daripada hari sebelumnya, maka itu orang yang beruntung ya kan. Kalau misalnya hari ini dia kurang, berarti dia merugi ya kan. Begitu. Ya, yang rugi di akhiratnya kan ya. Betul. Jadi niat apa tadi, pertanyaan tadi apa, Bi? Motivasinya saya itu tadi, Bi, untuk memberikan syafaat tadi kepada orang tua kita, mudah-mudahan bisa mengajak sama-sama ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, begitu, Bi, mudah-mudahan. Dan jadi hafiz ya bisa menjadikan mahkota buat kedua orang tua. Nah, itu betul sekali, itu juga, Bi. Itu mengiringin aja, Bi, yang lain juga mengiringi, jangan syafaat juga, menerima mahkota juga, itu, Bi. Jadi itu ya motivasinya begitu, Bi. Benar. Banyak pengalaman. Kalau boleh tahu nih, Lutfi ini kan sekarang sudah lulus nih. Alhamdulillah. Sudah mau fokus ke jenjang kuliah nih. Mau menuju perguruan tinggi kan? Ya. Kalau boleh tahu, Lutfi nanti mau lanjut ke kayak berhubungan dengan agama apa? Kayak pelajaran Islamnya, atau mau lanjut seperti kayak dokter atau apa? Gimana? Nah, itu sebenarnya panjang ceritanya, panjang. Waktu itu kan saya memang maunya kuliahnya di luar, entah di Maroko, entah di Mesir atau di Yaman gitu kan. Mau melanjutkan lagi ya? Lanjutkan, ceritanya melanjutkan. Nah, ini jadi pengalaman juga di sini ya, biar jadi adik-adik semuanya jadi tahu bagaimana, kenapa gitu ya. Jadi waktu itu saya itu masuk ke Instagram PPI ya. PPI Pemuda Persatuan Mahasiswa pokoknya yang di Maroko, PPI Maroko, ini PPI Mesir, PPI yang gitulah, PPI pokoknya perkumpulan mahasiswa di setiap negara. Ya, benar. Jadi saya ikut di sana. Waktu itu saya pengen banget ke Maroko, Bi. Karena di Maroko itu ada namanya Universitas Al-Qarawiyyin, namanya. Oh ya, Al-Qarawiyyin. Nah, universitas itu lulusan di sana kece-kece, Bi. Waduh. Kece-kece, salah satunya itu ada Ibnu Khaldun di sana, lulusan sana. Ibnu Khaldun lulusan sana, Bi, itu ilmuwan Islam terkenal, lulusan sana. Dulu di Universitas Al-Qarawiyyin itu memang menyediakan yang namanya jurusan umum. Waktu itu jurusan umum. Saya tanyakan waktu ada live gitu, kayak langsung langsung siaran langsung itu kan, tanyakan masalah mengenai itu. Memang katanya udah tidak ada lagi jurusan yang seperti 400-an tahun yang lalu. Artinya di sana cuma satu jurusan sekarang, cuma jurusan agama, nggak ada lagi jurusan umum. Wah, di situ saya langsung tidak bisa langsung kabar yang buruk gitu kan. Saya maunya sebenarnya tetap jurusan umum, cuman di luar negeri, bukan ngambil jurusan agama gitu sebenarnya. Tapi nanti setelah di luar sana, karena kita di Timur Tengah, nanti cari ulamanya aja bisa gampang aja, nanti cari ulama di sana kan lebih gampang. Kalau udah di sananya, nanti di mana, kalau di Yaman di Habib Umar misal, kalau di Madinah ada Habib Zain bin Smith kalau di Madinah. Cuman memang pengalaman tadi pertama di Al-Qarawiyyin tidak ada lagi yang namanya jurusan umumnya, dia jurusan agama. Dan juga saya waktu itu mau ngambil jurusan psikolog waktu itu sebenarnya, psikolog. Cuman kalau kita ngambil jurusan dokter di luar negeri, itu baliknya harus distandarisasi, Bi. Standarisasinya tuh sekitar 2 tahunan, Bi. Akhirnya saat lulus kedokteran di luar negeri, balik ke Indonesia, kita harus standarisasi dulu. Akhirnya kita selesai standarisasi, orang di sini sudah S2.
Oh ya kan sekitar 2 tahunan. 2 tahun kan S2 kan sekitar 2 tahunan kan. Ya, 2 Jadi tahunan, 3 tahunan. misalnya Arbi udah dokter di Indonesia, misalnya sudah jadi apa mau lanjutin S2 udah selesai S2 kedokterannya, baru nyampe saya kan dari ini harus sterilisasi dulu 2 tahun. Akhirnya baru selesai dokter sudah S2 kan sayang maksudnya 2 tahunnya. Mending saya ngambil apa jurusan yang lain waktu itu sampai psikolog. Cuman memang nggak ada di Al-Qarawiyyin tadi waktu itu. Di Al-Qarawiyyin tidak ada. Di Mesir ada, di Mesir ada jurusan kedokterannya yang umum. Akan tetapi harus sekolahnya di standarisasi sama mereka. Jadi tidak semua sekolah di apa namanya tidak semua sekolah di Indonesia ini yang di standarisasi sama Al Azhar. Oh, iya, Jadi cuma sebagian aja nih standarisasi sama Al Azhar. Akhirnya kita kalau tidak lulusan dari sana, kita tidak bisa masuk ke jurusan umumnya. Paham nggak, Bi? Paham. Nah, walaupun saya juga diterima harus di standarisasi tadi lagi pula baliknya kan, jadi begitulah lagi ya kan? jadi ribet lagi. Akhirnya mudah-mudahan kita mohon doanya biar kita ngambil di Jawa atau di Indo dulu, nanti S2-nya mudah-mudahan bisa ke Mesir atau ke Yaman atau ke ya Timur Tengah lah gitu, mudah-mudahan. Semoga rezeki aja tahun ini ya. Amin. Itulah singkatnya ya. Singkatnya itulah. Oke, itu tadi sedikit tips and trick, cerita-cerita share semua dari Lutfi ya. Oke, ada yang mau Lutfi sampaikan kah untuk teman-teman sebelum diakhirin? Iya, intinya kita bisa terus meningkatkan akhlak kita seperti yang dijelaskan yang tadi kita jelaskan, yaitu alamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu dari menjaga lisannya. Ya. Mari kita bisa menjaga lisannya menjadi lebih baik agar akhlak kita menjadi lebih baik dan menjadi baik. Oke, Ya. gitu aja. Ya, terima kasih. Oke, itu tadi ya pesan dari Lutfi. Saya akhiri, terima kasih untuk semuanya. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.